Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Jeng berkata, adikku kabur Cemre dan kebetulan adikmu tidak ada. Kemudian Cemre mengingat tentang Zivan ditelepon berkali-kali dan dikirimi pesan. Cemre melarang Jeng melibatkan Seher. Cemre berjanji akan menemukan Zivan. Damla tidur di atas kapal dan diselimuti oleh jaring. Lalu Zivan memberikan jaketnya untuk menyelimuti Damla. Kemudian Zivan mendapat pesan dari Cemre. Zivan diancam mendapat penggerebekan dari polisi. Cemre berkata, dia akan melihat pesanku dan dia akan meneleponku. Cemre dan Jeng berargumen di mobil. Cemre berkata, daripada mengancamku, lebih baik memberitahuku rahasiamu. Bagaimana bisa kamu melihat mereka seperti itu dan tidak memberitahuku? Jeng menjawab, aku tidak bisa membayangkan bahwa mereka berciuman dan kabur bersama. Cemre berkata, mereka tidak melarikan diri bersama. Adikmu telah menyeret adikku untuk menakut-nakuti ibu dan ayahnya. Jeng menjawab, aku hanya tahu penculikan dari keluargamu. Lalu telepon berdering. Cemre menyuruh Zivan mengirim lokasinya, sementara Jeng mengancamnya dengan polisi. Kemudian Jeng dan Cemre datang. Jeng langsung memberikan jaket Zivan dan membawanya pulang. Damla memeluk Agah dan Senis. Karena Damla masih marah pada Agah, Agah mengembalikan cincin pernikahan kepada Senis. Agah berkata, kamu sudah 2 kali melepaskan cincin ini. Untuk yang ketiga, aku yang akan melepaskan cincin ini, bukan kamu. Aku akan melepaskannya dengan tanganku sendiri dan tidak akan pernah memakainya lagi, Senis. Lalu Agah pergi. Senis tersenyum. Kemudian Nedim datang dan berkata, aku sangat senang kamu menyelamatkan pernikahanmu, Bibi. Aku tidak akan pernah mau kamu bercerai, karena di sini kita bersama-sama, memiliki lebih banyak untuk hidup. Lalu Nedim pergi. Cemre menyinggung Zivan tentang temannya yang bernama Bahri. Cemre menyuruh Zivan untuk masuk ke rumah. Cemre memandang ke jendela Nedim, lalu Cemre masuk rumah. Ketika Nedim sedang bermain piano, Cemre diam-diam bersembunyi memperhatikannya. Cemre tersenyum lalu membayangkan dirinya dan Nedim berdansa. Nedim mengetahui Cemre di belakangnya. Kemudian Nedim menutup piano dengan keras, sehingga membuat Cemre terkejut. Cemre langsung berlari, sementara Jeng bersembunyi melihat Cemre berlari dari kamar Nedim. Di scene ini, Jeng mengingat kata-kata Nedim, begitupun Senis. Senis mengingat kata-kata Nedim padanya. Senis berkata, apa yang salah padamu? Jeng menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Senis berkata, kamu bilang waspada dengan Nedim. Hal yang sama terjadi padamu. Apa dia melakukan hal yang sama padamu? Kemudian Nedim datang. Lalu Nedim menyinggung tentang pembicaraan waktu Nedim dan Jeng jalan bersama. Lalu Agah datang dan memberikan hadiah. Agah memberikan dompet yang berisi rekening, kartu kredit, kartu identitas pada Nedim. Lalu Nedim teringat saat Agah memberikan hal yang sama kepada Jeng. Saat itu dirinya sedang sakit dan Senis berkata, Nedim yang malang tidak membutuhkan dompet. Itu tidak akan pernah terjadi. Lalu Nedim memeluk Agah. Jeng menahan kesal lalu pergi. Nedim merencanakan sesuatu untuk Jeng dan Ceren. Sementara Jeng terus gelisah dan berkata, tenangkan dirimu, itu sudah bertahun-tahun. Kemudian Cemre dan Seher akan pergi menemui Ceren. Lalu mereka melihat Jeng. Seher bertanya, apa suamimu tahu kemana kita pergi? Cemre menjawab bahwa Jeng tidak tahu. Ketika Jeng ingin pergi, Nedim berteriak memanggilnya. Nedim meminta Jeng untuk mengantarnya ke rumah sakit. Agah memberitahu bahwa Seher membawa Ceren ke rumah sakit pada Senis. Agah menjadi penasaran dan ingin mengetahui jenis kelamin bayi Ceren. Senis berkata, aku pikir seharusnya kita tidak membahas bayi itu sama sekali. Seher memberitahu pada Cemre bahwa Nedim tidak peduli pada bayi Ceren dan tidak memberikan kesempatan untuk memaafkannya. Di scene ini, Ceren dan Neriman sudah berada di rumah sakit. Ceren berkata, seharusnya ini adalah kekayaan Karaca yang berharga di dalam perutku. Tapi di mana mereka? Bahkan tidak ada satupun. Nedim turun dari mobil lalu menatap Jeng. Jeng berkata, apa kamu ingin aku menunggumu? Nedim menjawab, tidak.
Aku ingin kamu datang. Kemudian Seher berlari, Cemre mengejarnya. Seher berkata, sayang, aku berjuang untuk bayinya, bukan untuk adikmu. Apa salah memperjuangkan ibu dan ayah anak-anak yang tidak bersalah untuk tumbuh dewasa? Cemre menjawab, ibu, Ceren tidak menyesalinya. Jika aku tahu dia sangat menyesal, aku akan berjuang. Dia tidak menyesal saat tertangkap dan apapun yang dia lakukan. Nedim tidak akan memaafkannya. Saat di dalam rumah sakit, Jeng memberitahu Nedim bahwa ruangan neurologi di arah sini. Nedim menyuruh Jeng untuk ikut dengannya. Jeng berkata pada Nedim bahwa Nedim salah jalan. Dokter menanyakan ayah dari bayi Ceren. Neriman berkata, dokter, bisakah kita menunggu lebih lama lagi? Ceren berkata, nenek, apa kamu baik-baik saja? Siapa yang kita harapkan? Siapa yang kita tunggu? Lalu Nedim datang, disusul Jeng. Ceren terkejut melihat Jeng datang. Tidak lama Seher dan Cemre datang. Seher dan Cemre terkejut. Kemudian Nedim berkata, semua orang sudah datang. Kita bisa mulai, dokter? Dokter menjawab, maaf, jadi siapa ayahnya? Nedim langsung menatap Jeng dan berkata, ayah. Lalu Nedim berkata lagi, hanya aku. Lalu Nedim mencium Ceren. Jeng dan Cemre menjadi salah tingkah. Nedim berbisik pada Ceren, karena aku ingin seperti itu. Di hari Nedim datang menemui Ceren, Ceren meminta Nedim untuk menjadi ayah dari bayinya. Nedim berkata, sabar, kamu akan segera melihatnya. Dokter mengumumkan bahwa jenis kelamin bayi Ceren adalah laki-laki. Jeng terus salah tingkah, sementara Nedim terus menatapnya. Kemudian Nedim menyuruh semua orang pergi kecuali Ceren. Jeng menatap Nedim saat keluar ruangan. Ceren berkata, kamu berhasil. Ini bukan permainan senis. Tes DNA adalah permainanmu. Kamu berhasil. Cemre bertanya pada Jeng kenapa dia ada di sini. Jeng menjawab bahwa Nedim yang membawanya. Lalu Aga datang dan bertanya kenapa Jeng dan Cemre ada di sini. Ceren terus berkata, bagaimana kamu melakukannya? Kenapa? Lalu Agah datang. Di scene ini Ceren terus bertanya-tanya kenapa Nedim melakukan semua ini. Kemudian Cemre berkata, aku melihat penyesalan di wajahmu. Ada kesedihan. Aku mencari, tapi aku tidak menemukannya. Ceren menyuruh Cemre keluar. Senis berkata, dia sengaja membawamu ke rumah sakit. Dia bermain dengan kita seperti kucing bermain dengan tikus. Tapi setidaknya kita sudah melihat langkah pertamanya. Jeng menjawab, jadi langkah pertamanya adalah milikku. Betapa senangnya aku. Senis berkata, tidak, bukan kamu yang pertama bergerak. Ceren, langkah ini sangat berbahaya. Nedim menunjuk Ceren dan aku tidak tahu dia sedang coba melakukan apa. Tapi apapun yang dia lakukan, teruskan. Karena itu akan membuatnya melawan kita. Penyihir kecil itu akan melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa kita capai. Ayahmu dengan Nedim akan saling menyakiti. Agah menghampiri Nedim dan berkata, bayi itu akan lahir, Nedim. Gadis itu akan jauh darimu dan aku. Di scene ini Nedim merencanakan sesuatu lagi. Oya meyakinkan Nedim dengan rencananya itu. Oya berkata, apa kamu yakin langkah yang kamu ambil akan membawamu ke tempat yang benar? Kemarahanmu pada Cemre menyesatkanmu. Aku berpikir kamu tidak bisa berpikir logis dan fokus ke tempat yang salah. Kamu harus fokus pada kehidupan barumu, untuk hidup, untuk belajar. Alih-alih langkah yang kamu ambil akan menghukumnya. Nedim berkata, cukup, sudah berakhir. Oya berkata, baik, sebagai doktermu, apa yang kamu rencanakan? Nedim menjawab, kamu akan melihatnya ketika aku melakukannya. Lalu Nedim pergi. Di scene ini Agah mendatangi Ceren untuk memperingatkan Ceren. Agah menyuruh Ceren menjauh dari Nedim dan jangan mengharapkan bantuan Nedim lagi. Seher yang melihat mobil Agah langsung berlari. Seher datang dan membela Ceren. Ceren mengangkat wajahnya saat ibunya membela. Kemudian Agah pergi. Seher mengejarnya. Neriman melarang Ceren mengejar ibunya. Neriman berkata, kamu jangan ikut campur. Ceren menjawab, apa maksudmu tidak ikut campur? Apa yang akan terjadi jika dia memberitahu video-video yang dia tonton pada ibuku? Neriman berkata, suamimu bilang dia akan memberitahumu.
Setelah itu kita tidak akan takut pada orang lain. Di scene ini Zivan terus melihat Damla ke arah kamarnya. Damla sengaja berada di jendela kamarnya. Jeng memperhatikan Zivan dan memberitahu Cemre untuk melihatnya. Jeng menyuruh Cemre untuk mengurusnya, kalau tidak Jeng yang akan mengurusnya sendiri. Kemudian Cemre datang. Damla terkejut lalu pergi dari jendela. Cemre menyuruh Zivan untuk berbicara dengannya, namun Nedim datang dan turun dari mobil. Cemre terus memandangnya. Zivan berkata, "Apa yang terjadi? Apa kamu terjebak? Setiap kamu melihat lelaki itu, kamu terjebak seperti ini." Cemre berkata, "Nanti Zivan, nanti kita bicara." Lalu Cemre pergi. Zivan berterima kasih kepada Nedim karena telah menyelamatkannya dari kakaknya. Kemudian Jeng datang. Cemre pergi ke kamar Nedim. Cemre ingin berbicara soal di rumah sakit kemarin. Cemre berkata, "Nedim, bayi itu adalah keponakanku. Bayi itu akan lahir dan aku akan sangat menyukainya. Aku akan mencintainya dengan sepenuh hati. Tapi kamu tidak bisa melupakan apa yang Ceren lakukan padamu. Bukankah begitu?" Nedim menjawab, "Aku tidak melupakan apapun Cemre. Apa kamu menjatuhkan sesuatu ke tanah?" Cemre berkata, "Saat aku melihatmu di sana." Kemudian Damla datang. Damla meminta maaf karena waktunya Nedim belajar. Cemre meminta Damla untuk meminta waktunya, namun Nedim berkata, "Sudah waktunya belajar." "Iya Damlaku, waktunya belajar." Lalu Cemre pergi. Jeng menyuruh Zivan menjauhi Damla. Zivan berkata bahwa jangan salah paham. Lalu Jeng memberitahu Zivan bahwa Jeng tahu apa yang dilakukannya dengan Damla di taman. Jeng terus berkata, "Zivan, kamu akan menjauhi adikku." Zivan menjawab, "Tapi kamu tidak menjauh dari kakakku. Bagaimana jadinya?" Seher melihat Jeng dan Zivan sedang bersama lalu meminta turun dari bus. Zivan berkata, Kamu adalah seorang ayah. Aku menarik telingamu dengan adikku yang sedang hamil." Jeng langsung menyerang Zivan. Jeng berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Zivan menjawab, "Aku berkata tidak ada salahnya dengan adikmu." Jeng berkata, "Aku katakan adikku juga tidak akan datang kepadamu. Aku menjelaskan dengan sangat baik. Kamu tidak mengerti. Pegang kakimu atau kamu akan jatuh." Lalu Zivan menyerang Jeng. Seher berteriak dan bertanya ada apa. Jeng berkata, "Aku akan berbicara denganmu." Seher bertanya kenapa Zivan bertengkar dengan Jeng. Seher mengira Zivan membela Cemre karena Jeng dan Cemre bertengkar. Lalu Zivan membenarkan dan berkata, "Benar ibu, suami dan istri bertengkar. Aku menarik telinga kakak iparku." Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.